Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai Stanley, saudara kembar dari SpongeBob SquarePants. Karakter satu ini hanya muncul dalam satu episode saja, namun siapa sangka dia adalah salah satu karakter yang cukup berpengaruh dalam keseluruhan serial SpongeBob. Kira-kira siapa dia sebenarnya? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Stanley S. SquarePants diceritakan sebagai sepupu dari SpongeBob. Kehadirannya cukup menarik perhatian karena ya, bayangkan saja, sosok seperti SpongeBob ada dua di dunia nyata. Penduduk Bikini Bottom harusnya shock sih, karena ya sosok pembawa sial di Bikini Bottom ternyata ada dua. Reaksinya harusnya sama kayak Squidward. Tapi ngomongin soal Stanley, kehadirannya memang cukup misterius. Dari keseluruhan episode yang telah ditayangkan oleh Nickelodeon, Stanley hanya muncul dalam satu episode saja, yaitu Stanley S. SquarePants yang tergabung dalam season 5. Pada perilisannya, kehadiran Stanley sebenarnya disambut baik oleh penonton karena memang kehadirannya ya sangat unik. Penonton bahkan berharap Stanley bisa muncul dalam episode lain dari serial SpongeBob. Episode ini sendiri menceritakan tentang Stanley, sepupu dari SpongeBob yang dititipkan untuk tinggal bersamanya. Dalam suratnya dikatakan bahwa orang tua dari Stanley sudah tidak kuat mengurus Stanley karena ya semua barang yang dia sentuh pasti akan hancur. Di akhir, orang tua dari Stanley berharap supaya SpongeBob bisa memperbaiki Stanley dengan bakat yang selama ini mendarah daging pada Stanley, yaitu menghancurkan barang. Pada awalnya, SpongeBob tidak terlihat keberatan dengan kehadiran Stanley di rumahnya. Bahkan dia sangat menyambut sepupunya itu. Namun itu ya tidak lama, karena beberapa detik kemudian Stanley berhasil mengeluarkan bakatnya yang tadi, yaitu mengacak-acak kulkas, membuat kamar mandi banjir, hingga membuat televisi meledak. SpongeBob masih bisa berpikir positif. Setidaknya dia tidak perlu membersihkan kulkas atau mandi atau berpikir bahwa tidak ada acara TV yang bagus. Tapi lama-kelamaan kerusakan yang diakibatkan oleh Stanley memuncak saat dia merusak spatula milik SpongeBob. SpongeBob akhirnya marah dan Stanley kecewa pada dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya Mr. Krabs merasa bisa memanfaatkan momen ini dengan mengirim Stanley ke Chumbucket hingga akhirnya dia berhasil meledakkan restoran milik Plankton itu. So, episode ini sudah dengan jelas memperlihatkan bahwa Stanley ini memang perusak ya. Bahkan damage-nya itu tuh bisa lebih buruk dibandingkan dengan SpongeBob. Nah, berbekal episode ini, apakah kalian percaya bahwa Stanley sebenarnya kenal dengan guru mengemudi yang ada di Bikini Bottom? Ya, kalian tahu siapa orangnya. Siapa lagi kalau bukan Mrs. Puff? Bagaimana mungkin Stanley bisa mengenal Mrs. Puff? Oke, kita masuk ke segmen berikutnya. Mrs. Puff sebenarnya sudah pernah kita bahas beberapa kali dalam channel ini ya. Karakter satu ini memang tidak pernah habis untuk kita bahas karena memang backstory-nya yang gelap membuat karakter ini memiliki teori yang tidak ada habisnya. Nah, untuk teori kali ini masih berhubungan dengan teori yang paling terkenal mengenai Mrs. Puff, bahwa dia adalah seorang kriminal. Oke, kita summary dikit ya mengenai Mrs. Puff ini. Siapa tahu di sini ada yang baru join dan gak ngerti konteksnya tuh apa. Jadi, Mrs. Puff ini sebenarnya bukan guru mengemudi biasa. Dia adalah buronan paling dicari di salah satu kota di universe SpongeBob, yaitu New Kelp City. Ini semua berawal dari episode SpongeBob berjudul Doing Time. Di sana terdapat sebuah flashback yang mengisyaratkan bahwa sekolah mengemudi yang ada di Bikini Bottom sebenarnya bukanlah sekolah mengemudi pertama dari Mrs. Puff. Maksudnya dulu tuh dia pernah ngajar di sekolah lain, di kota lain, dengan menyebutkan bahwa dia tidak akan menyerah di sekolah barunya ini. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Kemungkinan bahwa dia berasal dari kota lain dan mengajar di kota lain juga itu diperkuat oleh dialog pendek di episode No Free Rides. Sebagai konteks, episode ini memperlihatkan penyesalan dari Mrs. Puff yang telah meluluskan SpongeBob di sekolah mengemudinya. Dia menganggap bahwa itu adalah keputusan yang keliru karena ditakutkan SpongeBob akan mengacau di kota, membuat kerusuhan dengan mobil barunya, dan Mrs. Puff akan menjadi pihak yang disalahkan karena telah meluluskan SpongeBob. Dia tidak ingin itu terjadi, dan akhirnya kita melihat scene ini. Everyone will know that I let him slide through school. I'll have to move to a new city, start a new boating school with a new name. No, not again.
I've got to end this thing before it begins. Mrs. Puff panik ketika dia mengetahui bahwa SpongeBob akan mengemudi besok. Dia takut dan berencana untuk pergi ke luar kota lagi dan mendirikan sekolah baru lagi dengan identitas yang baru lagi. Namun dia mengurungkan niat itu dan memilih untuk menjalankan rencana lain yang kita ketahui akhirnya dia mencuri mobil SpongeBob. Walaupun Mrs. Puff tidak menjalankan rencananya, namun dialog pendek itu mengonfirmasi bahwa Mrs. Puff bukan orang sembarangan. Dia pernah pergi ke kota lain, mendirikan sekolah lain, dan dengan identitas lain. Yang diyakini oleh fan teoris bahwa ya tempat yang lain itu adalah Bikini Bottom. Nah, jadi dia adalah buronan yang sedang bersembunyi di Bikini Bottom. Lantas, kenapa dia bisa menjadi buron? Kejahatan apa yang telah dia lakukan? Nah, masih dari episode yang sama, Mrs. Puff pernah membayangkan dirinya menjadi highlight berita karena dianggap sebagai penyebab kehancuran kota karena telah meluluskan seorang murid yang seharusnya tidak lulus. Nah, fan teoris percaya bahwa itu bukan hanya bayangan saja, melainkan kejadian nyata. Di kota sebelumnya, sebelum Bikini Bottom, dia tuh menjadi buronan karena telah meluluskan seorang murid, padahal belum siap menjadi seorang pengemudi. Buktinya ada dalam episode The Lighthouse Louie, di mana di salah satu scene kita pernah melihat sebuah koran yang menunjukkan bahwa Mrs. Puff menjadi seorang buronan. Di sana terpampang dengan jelas muka dari Mrs. Puff yang sama persis dengan foto yang ada di berita dalam episode No Free Rides. Jadi episode ini juga mengonfirmasi bahwa di episode No Free Rides itu bukan bayangan doang, tapi itu merupakan kejadian asli. Orang beritanya juga ada di koran lagi, iya nggak sih? Jadi bisa disimpulkan bahwa Mrs. Puff ini adalah buronan dari kota sebelah, yaitu New Kelp City. Ini berdasarkan koran yang ada di episode Lighthouse Louie tadi ya, namanya tuh New Kelp Times. Jadi buron karena meluluskan seorang anak yang seharusnya tidak pernah lulus hingga akhirnya menyebabkan kekacauan luar biasa di kota itu. Kayak gitu. Ya, itu adalah kejadian atau summary dari kehidupan Mrs. Puff. Semoga kalian bisa paham ya. Nah, buat video lengkapnya ada di deskripsi. Lalu, apa sebenarnya hubungan antara Mrs. Puff dengan masa lalunya yang kelam dan juga Stanley? Nah, coba deh, menurut kalian apa? Bersiaplah untuk mengetahui kebenarannya. Oke, masalah dengan teori Mrs. Puff adalah kita tidak pernah tahu siapa murid sebelum SpongeBob yang menyebabkan dia menjadi buronan di New Kelp City. Beberapa orang mencoba untuk mencari tahu. Ada yang yakin bahwa orang itu sebenarnya adalah salah satu penduduk di Bikini Bottom. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa mantan murid Mrs. Puff ini sengaja meng-hire SpongeBob untuk menjadi muridnya Mrs. Puff supaya Mrs. Puff ini menderita. Namun, dari semua teori yang ada, Alex Bell datang dengan teori yang mind-blowing. Dari tadi, kalian mungkin bertanya, apa hubungan antara Mrs. Puff dengan Stanley? Nah, inilah jawabannya. Menurut Alex Bell, fan teoris dari SpongeBob, meyakini bahwa Stanley adalah murid Mrs. Puff yang ada di New Kelp City. Stanley bisa kenal dengan Mrs. Puff karena dia adalah murid dari Mrs. Puff di New Kelp City. Sumpah sih, pas pertama kali kita dengar teori ini langsung merinding ya, karena gak nyangka aja. Kenapa kita baru kepikiran bahwa Stanley adalah sosok murid yang membuat Mrs. Puff menjadi buronan di New Kelp City. Walaupun terdengar gila, tapi Alex Bell menguatkan teorinya dengan beberapa bukti. Bukti pertama tentu saja dari karakteristik yang sudah jelas menempel pada diri Stanley, yaitu merusak barang. Dia tidak bisa bertahan dengan satu barang saja. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi jika Stanley akhirnya diberi license atau surat izin mengemudi. Pasti seisi kota akan hancur. Seperti yang kita lihat dalam episode No Free Rides. Lebih lanjut, Alex Bell meyakini bahwa Stanley di sekolah New Kelp City sama kayak SpongeBob di Bikini Bottom, sama-sama nggak lulus-lulus. Mrs. Puff jengah dengan Stanley yang terus membuatnya celaka, hingga akhirnya dia memutuskan untuk meluluskan Stanley sebelum waktunya. Rupanya keputusan ini adalah keputusan yang fatal karena Stanley malah keliling kota dengan mobil barunya, namun malah merusak seisi kota. Alhasil, Mrs. Puff lah yang disalahkan. Dia menjadi buron di seluruh sudut kota. Dia terus bersembunyi dari satu kota ke kota lain, hingga akhirnya berakhir di Bikini Bottom sebagai tempat persembunyiannya dengan identitas baru. Namun siapa sangka ternyata saat di Bikini Bottom dengan niat memulai hidup baru, dia malah bertemu dengan SpongeBob, sepupu dari Stanley. Hidupnya ini bagaikan sebuah lingkaran penderitaan yang tiada ujung, sama seperti scene aneh di episode No Free Rides ini. Dalam episode ini, kita pernah melihat Mrs. Puff di depan pintu, dan terlihat ada sebuah lukisan yang sama persis dengan dirinya yang berada di depan pintu juga. Fans percaya bahwa ini bukan hanya sekedar lukisan biasa, ini adalah Easter egg yang memancing para fans untuk berteori.
Para fans menangkap bahwa lukisan itu sebenarnya menunjukkan kehidupan dari Mrs. Puff yang selalu sama, lagi dan lagi, tidak ada perubahan, seperti sebuah lingkaran. Termasuk cerita hidupnya ketika dia harus mengajar Stanley. Dia telah kabur dari kota asalnya, mencoba untuk menghindari Stanley. Namun setelah kabur malah bertemu dengan SpongeBob. Itu adalah analogi sempurna dari kehidupan Mrs. Puff yang diwakili oleh lukisan di samping pintu rumahnya. Balik lagi ke Stanley, sejak awal dia digambarkan sebagai sosok yang sangat ceroboh dan bisa menghancurkan apapun yang dia sentuh. Walaupun dalam show-nya tidak pernah diperlihatkan kemampuannya dalam mengemudi, tapi kita bisa menyimpulkan dari kebiasaannya yang ceroboh dan perusak bahwa dia tidak bisa berkendara dengan aman. Namun di sini Mrs. Puff malah memberinya surat izin mengemudi hingga menyebabkan satu kota rusak. Kasihan sih sebenarnya Mrs. Puff, hidupnya tuh nggak selalu tenang. Di sisi lain, informasi mengenai Stanley yang tidak jelas berasal dari mana semakin menguatkan teori ini. Banyak fan teoris yang beranggapan bahwa Stanley itu ya bukan berasal dari Bikini Bottom dan diyakini berasal dari New Kelp City. Cukup mind-blowing sih ya teorinya. Tapi, Alex Bell memiliki teori lain yang lebih mencengangkan mengenai siapa sebenarnya murid Mrs. Puff sebelum SpongeBob. Oke, dari sini kita coba kesampingkan dulu Stanley. Kita akan bahas kemungkinan lain yang justru ini juga cukup meyakinkan bahwa orang ini sebenarnya adalah murid dari Mrs. Puff. Oke, Alex Bell memiliki teori lain mengenai siapa sebenarnya murid dari Mrs. Puff yang telah membuat Mrs. Puff menjadi buronan. Dan kita sebenarnya pernah melihat karakter ini loh. Dia ada dalam episode Doing Time yang ya mungkin tidak pernah masuk radar kecurigaan kita. Dia adalah Donna. What? Oke, mungkin kalian lupa dengan nama Donna ya, karena dia memang hanya muncul dalam episode Doing Time saja. Tapi ketika kalian melihat sosok ini, kalian pasti ingat bahwa Donna adalah salah satu teman dari Mrs. Puff saat dia berada dalam penjara di episode Doing Time ini. Donna memang tidak pernah diperlihatkan memiliki koneksi khusus dengan Mrs. Puff. Tapi satu scene terakhir dalam episode Doing Time membuat para fans curiga. Jangan-jangan Donna adalah murid dari Mrs. Puff di New Kelp City. Oke, sebagai konteks, Doing Time memang menceritakan tentang kehidupan Mrs. Puff di penjara karena tertuduh sebagai penyebab kecelakaan saat dirinya menemani SpongeBob latihan mengemudi. Nah, saat di penjara itulah dia kenal dengan Donna. Seperti yang kita tahu, episode Doing Time ini memang adalah salah satu episode yang bizarre, yang aneh, dan juga membingungkan. Kita tidak pernah tahu mana yang benar-benar terjadi. Di ending episode itu, Mrs. Puff stres dan dia mengalami beragam imajinasi. Di satu scene dia terjatuh di mobil bersama SpongeBob. Dan di scene berikutnya, Mrs. Puff terjatuh di mobil bersama Donna. Coba kalian perhatikan cuplikannya. It's just my imagination again. So what's for dinner tonight, Puff Mama? Chili? Nah, iya nggak sih? Awalnya sama SpongeBob, terus sama Donna, terus sama SpongeBob lagi. Kenapa harus Donna coba? Kenapa bukan karakter lain? Apakah Donna memiliki peranan khusus dalam kehidupan Mrs. Puff? Pertanyaan inilah yang menjadi hulu dari teori yang mengatakan bahwa Donna kemungkinan adalah mantan murid Mrs. Puff di New Kelp City. Masih dalam scene ending ini, kita bisa melihat posisi Donna yang memang tepat berada di kursi SpongeBob. Seolah ini mengisyaratkan bahwa SpongeBob dan Donna adalah sama-sama murid dari Mrs. Puff. Dan mereka juga sama-sama tidak pernah lulus dalam sekolah mengemudi ini. Cukup merinding ya. Gimana menurut kalian? Apakah Donna merupakan mantan murid dari Mrs. Puff atau justru Stanley S. SquarePants? Atau kalian memiliki teori lain tentang siapa Stanley sebenarnya dan siapa mantan murid dari Mrs. Puff? Komen di bawah ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.